Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan dosen pembimbing yang berkenan menonton video seminar hasil saya ini. Saya Ramos Supartian, MPM G1D0 15011 akan menyampaikan hasil skripsi saya yang bertema peringatan dini kebencanaan. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki iklim dan cuaca yang cukup ekstrim, sehingga kebencanaan alam sering terjadi di Indonesia, terutama bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Dari data BNPN hingga akhir September 2019 ini, Indonesia telah banyak terjadi kebencanaan alam. Yang pertama, kebencanaan banjir. Di Indonesia telah mencapai jumlah yang cukup besar, yaitu mencapai 549 kejadian. Tanah longsor itu mencapai 550 kejadian dan puting beliung mencapai 725 kejadian. Namun, dari ketiga kebencanaan ini, bencana banjirlah yang banyak menelan korban dan kerugian di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejadian dan korban pada bencana banjir, haruslah memiliki sistem yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana keadaan terkini terhadap sungai yang berada di dekat pemukiman masyarakat dengan cara seperti telemetri, SMS gateway, ataupun gelombang radio. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka saya mengambil judul rancangan sistem telemetri deteksi banjir berbasis web server dan SMS gateway. Rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu yang pertama, bagaimana caranya merancang sistem telemetri deteksi bencana banjir berbasis web server dan SMS gateway. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dari sensor ketinggian air yang digunakan pada penelitian ini. Yang ketiga, bagaimana cara kerja dari sistem SMS gateway yang digunakan. Dan yang keempat, bagaimana cara membangun web yang mampu menyimpan data kondisi level ketinggian air. Tujuan penelitian dari skripsi saya ini yaitu yang pertama, merancang sistem deteksi bencana banjir yang dapat secara langsung terkoneksi dengan web server. Yang kedua, merancang sistem telemetri peringatan dini berbasis SMS gateway. Yang ketiga yaitu menganalisis tingkat akurasi dari sensor ping parallax yang digunakan. Dan yang keempat, membangun web yang dapat secara langsung memberikan informasi keadaan level air secara real time. Beberapa batasan masalah yang saya batasi pada penelitian ini yaitu yang pertama, membahas tingkat akurasi dari sensor ketinggian air yang digunakan. Yang kedua, membahas sistem SMS gateway-nya yang digunakan. Yang ketiga, membahas monitoring ketinggian air menggunakan server. Dan yang keempat, hanya mempertimbangkan sumber daya yang digunakan dengan cara memperhitungkan daya yang dipakai. Dari hasil perancangan alat yang saya buat, menghasilkan dua sistem, yaitu yang pertama, sistem kendali utama yang merupakan kendali dari seluruh sistem yang memiliki beberapa komponen, yaitu Arduino sebagai microcontroller, modul Wi-Fi .mcu sebagai pengirim data ke web server, yang ketiga sensor ultrasonic ping parallax sebagai inputan data, dan yang keempat modul SMS SIM800L sebagai pengirim SMS dan LCD sebagai inputan data. Yang selanjutnya yaitu pada sistem penerimaan data atau sistem penerima. Di sistem penerima ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu Arduino sebagai microcontroller, yang kedua modul SMS SIM800L sebagai modul penerima SMS, dan yang ketiga yaitu sirine sebagai peringatan dini nantinya. Ini merupakan tampilan dari web server yang saya bangun. Terdapat batas ketinggian, waktu data masuk, dan keterangan dalam bahaya, waspada, dan aman. Selanjutnya yaitu dengan pengujian sensor ultrasonic ping parallax. Sensor ultrasonic ini merupakan sensor yang bisa mengubah energi besaran fisik bunyi menjadi besaran listrik.
dengan cara memantulkan gelombang ultrasonik ke benda dan atau ke tempat pemantulan dan memantulkannya kembali ke sensor. Jadi sensor ultrasonik ini memiliki transmitter dan receiver sehingga bisa mendapatkan jarak yang terukur nantinya. Untuk mengetahui jarak yang terukur, kita bisa menggunakan persamaan tersebut. Nah, di pengujian sensor ini saya mengujikan dengan beberapa level ketinggian dimulai dari 5 sampai 90 cm dengan cara mengukur sebanyak 10 kali perulangan data dan akan mendapatkan nilai rata-rata dari waktu pemantulan sensor tersebut, sehingga akan didapatlah jarak yang terukur dari sensor dan bisa diperhitungkan jarak hitung dari sensor dengan waktu pantul rata-rata yang didapat tadi, sehingga kita bisa mengetahui nilai error yang terdapat pada sensor ultrasonik ini. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, nilai rata-rata dari error sensor ultrasonik pink parallax ini dengan nilai rata-rata yaitu 0,75%, sehingga bisa dikatakan sensor ultrasonik pink parallax ini merupakan sensor yang cukup berakurasi tinggi untuk mengukur ketinggian level pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian pada modul SMS SIM800L. Modul SMS SIM800L di sini akan saya gunakan sebagai penerima serta pengirim SMS. Di sini saya menggunakan provider Telkomsel sebagai SIM card pada penerimaan dan pengiriman SMS nantinya. Pada layar sebelah saya ini terdapat hasil dari pengujian modul SMS SIM800L. Nah, di serial monitor tertampil data yang mengetahui SMS dan penerimaan. Nah, di sebelahnya terdapat juga hasil dari SMS yang akan disampaikan atau terkirim ke smartphone kita. Dengan delay pengiriman dan penerimaan SMS yang telah saya dapatkan yaitu sekitar 5 sampai 10 detik per SMS. Nah, selanjutnya itu pengujian web server. Pada pengujian web server ini saya menggunakan modul WiFi Node MCU sebagai modul WiFi dan saya menggunakan tethering HP dari HP Xiaomi Redmi 3S dengan provider jaringan yaitu jaringan Tri. Di sini saya menggunakan 3 tipe jaringan yaitu jaringan 2G, 3G dan jaringan 4G. Bisa dilihat pada tabel data tersebut. Pada jaringan 2G terdapat data yang tidak terkirim ke web server dengan delay pengiriman per data yaitu sekitar 5 sampai 6 detik. Dan pada jaringan 3G dan jaringan 4G semua data terkirim dengan benar, tetapi pada jaringan 3G dan jaringan 4G terdapat perbedaan delay pengiriman, yaitu pada jaringan 3G delay pengiriman per data sekitar 5 sampai 4 detik dan pada jaringan 4G terdapat delay data pengiriman sekitar 3 sampai 4 detik. Oleh karena itu, maka didapat rata-rata dari pengiriman data dari seluruh data yang dikirim pada jaringan 2G sekitar 99%, sehingga pada pengiriman data tersebut terdapat persentase pengiriman data yang cukup baik pada jaringan 3G dan jaringan 4G yang bisa mengirim data 100% pengiriman. Selanjutnya yaitu proses pengujian alat secara keseluruhan. Di sini saya telah mengambil video cara kerja alat saya tersebut. Bisa dilihat pada video tersebut, saya melakukan simulasi ketinggian air menggunakan bak penampung air yang nantinya akan diisi oleh air. Selanjutnya, jarak antara sistem kendali utama dengan sistem penerima itu sekitar 20 meter. Selanjutnya yaitu tampilan dari web server yang telah saya buat seperti yang tertera pada video, dan
Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan data sensor. Di sini saya menggunakan meteran untuk mengetahui ketinggian sensor dengan ketinggian dari meteran agar bisa menjadi pembanding antara kedua tersebut. Dengan data sekitar antara 90, 80, 70, 60, dan 50. Selanjutnya yaitu pengujian dari sistem keseluruhan alat saya ini. Yang skenario pertama yaitu pada saat ketinggian 90 cm dengan notifikasi aman seperti video yang ditampilkan. Bisa dilihat air selalu diisi oleh karena itu air akan selalu mendapatkan kenaikan air, sehingga pada saat sensor mencapai notifikasi tersebut atau ketinggian 90 cm, maka sistem akan mengirimkan SMS ke handphone dan akan mengirimkan SMS ke sistem penerima, sehingga sistem penerima akan membunyikan sirine dengan waktu sekitar 5 detik. Skenario kedua yaitu pada saat kondisi notifikasi waspada dengan level ketinggian air 70 cm seperti yang ditampilkan video. Di sini ketinggian air telah mencapai 70 cm. Selanjutnya sistem akan mengirimkan SMS ke handphone dan sistem akan mengirimkan SMS ke sistem penerima untuk menghidupkan sirine. Sirine akan dihidupkan lebih lama dari sistem notifikasi aman, yaitu pada saat waspada sirine akan berbunyi sekitar 10 detik. Tampilan webnya seperti video. Dan selanjutnya di skenario terakhir, skenario ketiga, pada saat notifikasi bahaya dengan level ketinggian air di 50 cm. Bisa dilihat pada saat air mencapai level 50 cm, maka sistem akan mengirimkan SMS ke sistem penerima dan akan membunyikan sirine dengan waktu lebih lama, yaitu 20 detik, dan akan mengirimkan SMS ke handphone. Jadi sistem saya ini memiliki 3 skenario atau 3 kondisi, yaitu kondisi aman, kondisi waspada, dan kondisi bahaya, sehingga didapatlah tabel hasil pengujian keseluruhan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, setelah saya melakukan beberapa pengujian dan pengujian secara alat keseluruhan, saya mendapatkan 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem pendeteksi banjir yang saya rancang terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem kendali utama dan sistem penerima. Sistem kendali utama sebagai pendeteksi ketinggian air dan monitor web, dan sistem penerima sebagai peringatan adanya banjir menggunakan sirine. Sistem telemetri yang digunakan yaitu SMS Gateway yang memiliki delay pengiriman ke nomor handphone sekitar 5 detik dan sekitar 10 detik ke pengiriman ke sistem penerima. Ini dikarenakan sistem kendali utama mengirimkan terlebih dahulu SMS ke nomor handphone, baru selanjutnya akan mengirimkan SMS ke sistem penerima. Sensor ultrasonic ping Paralax yang saya gunakan memiliki akurasi yang baik dengan tingkat error yang mencapai rata-rata sebesar 0,75%. Penggunaan teknologi jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan web server mempengaruhi fungsi dari web server dalam menyimpan dan memberikan informasi data. Penggunaan teknologi jaringan yang mampu memiliki ping Google di bawah 200 milisekund merupakan pilihan yang terbaik untuk digunakan pada sistem Wi-Fi tersebut. Sistem teknologi yang mencapai ping di bawah 200 milisekund tersebut yaitu pada jaringan
3G dan 4G. Jaringan 4G memiliki akurasi pengiriman 100% dengan delay pengiriman 3 sampai 4 detik per data. Jadi jaringan 4G tersebut memiliki tingkat akurasi dan delay tercepat dari 3 jaringan yang telah saya uji. Berikut merupakan hasil dari presentasi seminar hasil saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.